Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anakku. Hari ini Ibu akan memberikan materi bimbingan kanselingnya mengenai cara belajar efisien dan efektif. Episode kemarin atau pertemuan kemarin kita belajar mengenai dahsyatnya bersyukur. Sekarang kita belajar cara belajar efisien dan efektif. Baik. Oh ya, semoga hari ini pian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kemudian jangan lupa tetap happy, tetap berdoa dan terus bersyukur. Oke. Untuk yang pertama kita akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang akan kita lakukan nanti bermanfaat. Apa yang Ibu sampaikan ini ada sisi positifnya buat yang semuanya. Oke. Nah, kita ice breaking dulu seperti biasanya. Kemudian yang ini kita akan menebak gambar dan persepsi anak ya. Oke. Nah, gambar apakah yang Anda ketahui? Oke. Nomor pertama, gambar yang Anda ketahui apa? Kemudian bisakah Anda menemukan gambar orang di gambar tersebut? Oke, silakan. Sudah bisa menentukan gambar apa yang Anda ketahui di situ? Setelah itu cari gambar orang. Oke. Ayo. Ibu lihat jawabannya siapa yang benar. Iya, Ibu kasih tahu jawabannya, Ibu lihatkan jawabannya. Nah, kira-kira siapa yang benar, siapa yang salah, nanti boleh chat Ibu. Tadi jawaban saya benar Bu, kayak gitu boleh deh. Nanti dapat reward yang sering ininya benar, tapi kalau baca banyak ya enggak. Oke, terus selanjutnya persepsi. Nah, seperti biasa, persepsi apa yang membuat Ibu jadi mengambil materi ini, faktor-faktornya seperti ini ya. Belajar menurut Muhyiddin Shah terdiri dari faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Faktor internal antara lain aspek psikologi, aspek yang terdiri dari tingkat kecerdasan, intelijensi siswa, kemudian sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan sosial, lingkungan non-sosial, dan faktor pendekatan belajar adalah segala cara dan strategi yang digunakan dalam BBM-nya ya. Oke, selanjutnya ya, itu Ibu kasih animasi supaya biar terhibur sedikit. Fakta yang kita lihat di lapangan, masih banyak siswa yang belum memahami hakikatnya belajar, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar efektif dan efisien. Kebanyakan kita maunya kalau mau ujian langsung belajar hari itu CBSA kalau dalam dulu ya. Bisa juga langsung semalaman semua dibaca. Itu kayak bagikan kita minum air di gelas. Kalau terlalu banyak menumpahkan air di gelas, kalau terlalu banyak akhirnya airnya akan tumpah-tumpah, tidak efektif belajarnya ya. Oke, selanjutnya pengertian belajar. Nah, dikatakan kita itu belajar sebagai suatu proses karena adanya perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya seorang anak yang dapat berjalan, maka ia mulai dilatih orang tuanya untuk merangkak, berdiri, dituntun. Nah, seperti waktu semua orang akan melalui proses itu ya. Nah, itulah yang namanya berjalan. Jadi dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari hal yang belum bisa menjadi bisa. Itu sebenarnya yang dinamakan dengan belajar ya. Kalau kita dalam proses belajar itu tidak sesuai dengan runtutannya atau tahapannya dalam belajar, itu juga bisa bermasalah nanti akhirnya. Seperti pada saat anak kecil nih, ada tahap-tahapannya dari mulai berdiri, merangkak, berdiri, dituntun. Kalau tidak mengikuti tahapan itu, di kemudian hari bisa akan terjadi permasalahan-permasalahan terhadap anak tersebut karena tidak
maksudnya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada seperti itu ya. Itulah proses, makanya belajar itu adalah butuh proses, tidak bisa instan hari ini. Misalnya kita baca langsung kita mungkin daya ingat kita bisa, tapi daya pemahaman kita yang tidak bisa. Oke. Faktor yang mempengaruhi dalam belajar itu apa saja? Ada faktor kondisi internal. Kondisi internal misalkan fisik atau jasmani kita. Fisik kita gimana? Sehat nggak waktu mau belajar? Terus kalau ini sesuai nggak dengan, makanya kita kalau mau belajar itu lihat kalau memang fisik kita lagi lemah, lagi nggak bagus untuk belajar, maksudnya lagi nggak enak, kita cari dulu mood yang bagus supaya fisik kita siap untuk belajar hari itu. Misalkan kalau lagi malas-malasan ya, kalau biasanya ibu nih, supaya moodnya kembali olahraga atau ngerjakan sesuatu yang menyenangkan, misalkan makan coklat atau minum es krim atau apa saja yang bisa menyenangkan. Atau kalau bisa, misalkan apa yang pian suka lah, maksudnya apa yang pian sukai itu pian lakukan, nanti akan memunculkan mood sendiri. Ada orang itu yang suka minum kopi tadi ya, seperti ibu minum es krim atau makan coklat. Oke. Kemudian selanjutnya psikis atau kejiwaan. Nah tadi itu makan kopi, terus minum es krim itu sebenarnya untuk psikis kita ya, untuk kejiwaan kita. Psikis kita untuk membangkitkan mood itu kan dari psikis kita atau kejiwaan kita. Bagaimana kalau psikisnya nggak baik atau kejiwaan nggak baik ya, kita nggak bisa belajar dengan maksimal. Kemudian adanya kemauan, itu yang paling penting banget. Kita tuh punya semuanya, ada fisiknya oke, psikisnya oke, tapi kalau kita nggak punya niatan untuk belajar ya nggak akan berjalan seperti itu ya. Kemudian kecerdasan juga mempengaruhi. Nah kalau kita punya, misalkan ada kalian yang sudah pernah tes EQ, misalkan EQ kita kan kalau normalnya itu di atas 100 ya, misalkan EQ kita di bawah 100, berarti kita tuh belajarnya harus lebih banyak lagi, maksudnya tuh kapasitas belajarnya. Misalkan orang belajar 1 kali nih, yang normal nih belajar 1 kali, kita belajarnya mungkin harus lebih dari 1 kali, misalkan 2 kali, 3 kali baru kita memahami. Itu biasanya pengaruh EQ itu di situ ya. Jadi kalau kita punya EQ yang menurut di sana kurang, maksudnya tidak normal, misalkan dalam standarnya tes EQ tidak normal, itu jangan membuat kita patah arang, tapi kita tetap tadi punya kemauan untuk terus belajar, karena kecerdasan itu bisa kita kecerdasan itu bisa kita kembangkan sendiri, kita pupuk sendiri dari diri kita sendiri, dari potensi kita. Kan orang ada kecerdasan di bidang masing-masing ya, kecerdasan bidang matematika, menghafal, macam-macam kecerdasannya. Seperti pian saat ini kan disesuaikan dengan jurusan dan kemampuan pian masing-masing. Kemudian minat. Nah kita itu minatnya kemana, makanya adanya peminatan saat ini untuk itu, supaya belajar kita maksimal ya kita harus sesuai dengan minat kita. Kalau kita memang tidak bisa di bidang, misalkan di bidang IPS, tapi memaksakan diri untuk masuk di IPS ya nggak bisa, atau kita sebaliknya di IPA, kalau memang bukan minat kita di sana ya nggak bisa, maksudnya ya emang agak susah. Bisa tapi kita butuh perjuangan ya. Kemudian motivasi itu datangnya adalah dari diri kita sendiri, nggak dari orang lain. Orang lain tuh cuma motivasi dari luar, tapi yang paling pengaruh adalah motivasi dari diri kita sendiri, ada hubungannya dengan niat tadi ya. Kemudian selanjutnya kondisi eksternal. Kondisi eksternal, sarana dan prasarana. Pada saat ini kan kondisi kita saat ini mungkin bisa jadi kondisi eksternal kita yang tidak mendukung sarana dan prasarana. Mungkin di rumah kita hanya punya HP saja, nggak punya laptop. Jadi kadang kita agak susah kalau ada tugas-tugas dari guru. Ya itu memang harus, ya gimana caranya nak, kalau misalkan sudah ibu beritahukan ya, misalkan kita pian terkendala dengan kuota atau paketan, atau pian terkendala dengan nggak punya komputer, datang aja ke sekolah. Kalau memang kita punya niatan untuk belajar ya, punya niatan untuk
pengen mengerjakan tugas-tugas, datang aja ke sekolah, itu ada di lab itu ada komputer, ada paketannya juga, maksudnya pian tinggal datang aja dan bawa tugas-tugas ke sana seperti itu. Kalau misalkan di rumah nggak ada lingkungan belajar, nah lingkungan belajar ini biasanya lingkungan berpengaruh dengan lingkungan pergaulan kita juga, atau lingkungan di rumah kita juga. Di rumah kita dapat motivasi nggak dari orang tua? Orang tua memberikan semangat nggak kita untuk belajar, itu juga berpengaruh. Terus teman-teman, misalkan kita punya teman tuh biasanya kayak gini, sudah lah nggak usah belajar, kita mainan aja, misalkan banyak kayak gitu, nggak keren, belajar aja nanti kan bisa dikerjakan, kan ini nggak online juga, misalkan pada saat belajar daring dan macam-macam ya nak ya, itu untuk pengaruh kondisi eksternalnya ya. Kemudian belajar mandiri mulai sekarang kita harus mulai belajar untuk lebih mandiri lagi. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini ya, kadang daring itu nggak semuanya guru bisa menjelaskan sampai sedetail mungkin. Jadi pian semuanya perlu mencari tahu lagi kan banyak nih googling, cari tahu misalkan kalau yang ikut ruang guru bisa juga ya, banyak yang bisa pian cari di Google ya, untuk belajar lebih mandiri lagi. Kemudian media belajar. Nah, media belajar sama dengan medianya apa yang pian pakai untuk belajar. Misalkan pian sukanya media di rumah itu medianya yang dipakai apa. Misalkan pian ini belajarnya pakai gambar-gambar, atau mungkin bisa kan masing-masing orang ya nak ya, mau belajarnya seperti apa, itu kan tergantung medianya yang mau dipakai seperti apa, tergantung pian untuk memancing motivasi pian belajarnya lebih baik lagi. Kemudian strategi atau belajar atau cara belajar. Nah, strategi atau cara belajar itu sebenarnya macam-macam ya, tergantung bagaimana kita. Ada orang yang cara belajarnya misalkan sambil dengerin musik, atau misal bisa masuk, atau lebih senang di waktu-waktu tertentu, atau menyendiri, itu kan macam-macam ya. Pian perhatikan sendiri, maksudnya pian cari sendiri dari diri pian. Saya nih belajarnya yang mana yang bisa masuk, atau orang kadang ada yang menulis saja, biasanya ya menulis terus baru bisa ingat, atau ada orang yang sukanya menghafal aja, kayak gitu kan, masing-masing ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada strategi belajar yang efektif dan efisien. Mohon maaf, itu tulisan ibu salah jadi efektif. Maaf ya. Terus pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran. Yang pertama, kita harus memahami teori pelajaran yang sesuai dengan perminatan atau jurusan yang kita pilih. Kemudian buat peta pikiran atau mind mapping untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya. Nanti di episode berikutnya Ibu akan coba untuk membagikan materi tentang membuat mind mapping ya. Mind mapping itu cara berpikir kita yang istilahnya yang dibikin seperti peta berpikir. Jadi misalkan kita mencari dulu apa sih ini temanya, materi ini apa gitu. Nah, teori ini yang mau kita pahami itu apa ya. Kemudian biasanya apa ya dalam bahasa Indonesia itu inti dari teori ini apa. Nanti kita tulis misalkan digambarkan atau apa, terus besar-besar itu. Misalkan di biologi tentang apa? Tentang, kalau nggak tahu Ibu materi pian misalkan organ-organ tubuh, nah bisa aja pian ganti nanti organ, jadi digambar-gambar organ tubuh ini, gambarnya jadinya ini sesuai dengan yang kesukaan pian, misalkan organ tubuh, atau disebutkan strip dengan nama-nama film-film Korea yang pian sukai, bisa juga kayak gitu ya, tergantung pian. Nanti itu pembahasannya di materi Ibu di mind mapping. Buat suasana belajar yang nyaman seperti sambil dengar musik atau di tempat yang paling nyaman tanpa gangguan seperti tadi ya, yang itu berhubungan dengan memahami memahami peminatan dan juga memahami teori tadi ya. Setiap mata pelajaran itu pasti ada teorinya. Nah, itu tadi sudah Ibu bahas di sana tadi, bisa belajar dengan nyaman seperti yang diinginkan dulu, baru kita bisa memahami. Oke, belajar bersama di masa COVID-19 ini bisa secara virtual atau lewat grup WA ya, saling, kan pian pasti punya kelompok-kelompok nih, setiap mapel itu biasanya kan ada kelompok-kelompoknya.
Coba pian saling inilah nak memberi masukan atau berdiskusilah dengan teman-teman lewat ini ya, lewat grup WA. Tapi jangan, kalau bisa kalau bikin memang grup memang untuk belajar, bukan grup untuk ini ya nak ya, gosip atau ngomong macam-macam. Jangan bikin grup sendiri memang khusus untuk mata pelajaran itu atau mapel itu yang memang kalian perlu untuk membahasnya, seperti itu. Jangan dicampur grupnya, kalau tercampur nanti bahasanya berbeda. Mungkin kalau menurut ibu nyaranin cukup 5-4 orang berkelompok untuk membahas tentang materi itu yang pian memang benar-benar tidak bisa. Kemudian memodifikasi, menyerupai nama sesuatu supaya mudah mengingat, misalnya diganti dengan nama kayak tadi ibu bilang artis-artis Korea, film-film favorit, misalkan untuk pelajaran misalkan sejarah atau pelajaran biologi. Kalau matematika kayaknya nggak bisa deh, kalau matematika kan kita harus ada rumusnya ya. Kalau mungkin sambil menghafal rumus, misalkan rumus kimia, rumus CO2 itu apa sih gitu. Nah misalkan nih judulnya jadi pakai film di film-film Korea gitu, terus baru itu rumus kimianya. Kemudian belajar rutin tapi jangan lama. Nah kan kebanyakan kita tuh belajar langsung seharian, misalkan kayak mau ujian itu sebenarnya nggak maksimal hasilnya. Rutinlah belajar. Nah misalkan 45 menit di pagi hari, siang 25 menit atau sore 50 menit kan. Jadi kita ada jeda untuk ya melakukan aktivitas yang lain, nggak belajar terus itu juga capek, nanti kita akan bosan untuk belajar, jadi nggak asik lagi nanti gitu ya. Jadi harus ada jeda waktunya. Bikin aja misalkan bangun tidur nih belajar, minimal membaca aja atau mengulang kembali apa yang sudah diberitakan atau dijelaskan oleh guru kemarin, misalkan diulang-ulang aja materinya atau sambil mengerjakan tugas bisa juga gitu. Apalagi di masa COVID ini waktu kalian banyak sekali gitu untuk membuka-buka buku lagi, kecuali di rumah pian punya tugas misalkan membantu orang tua, yaitu gak apa-apa. Atau pian punya aktivitas di luar misalkan, karena supaya kita tidak terlalu membebankan ke orang tua, misalkan pian ada nih, salah satu contohnya misalkan ikut aplikasi Gojek gitu ya untuk menambah-nambah uang saku atau membeli kuota, bisa juga gitu, bagus lagi itu ya, sambil belajar sambil usaha ya. Oke. Mengerti bukan menghafal. Sebenarnya menghafal itu tidak salah kan, tetapi kurang efektif. Dengan mengerti teori akan mempermudah dalam mengingat. Misalkan kalau kita dalam tahap mengerti, memahami itu biar sampai berapa bulan kita masih ingat. Tapi kan kebanyakan dari kita tuh belajar tuh untuk menghafal, jadi pada saat ujian baru menghafal, akhirnya nanti setelah ujian lupa. Coba pian ingat semester 1 atau semester 2 di kelas 10, pasti banyak yang lupa materinya. Misalkan materi kalau nggak dipahami, pasti kita banyak yang lupa gitu. Kita diulang di kelas 11 ini pasti oh iya, sering nggak seperti itu. Nah itu berarti tandanya kita masih dalam proses menghafal, belum memahami atau mengerti dalam belajar ya. Oke, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, ini Ibu bikin kesimpulannya. Nah, kalau nanti pian ada pertanyaan, silakan chat pribadi Ibu ya, atau pian boleh komen di ini nanti di videonya di bawahnya tuh biasanya ada yang komen tuh, itu boleh komen, atau pian kalau mau menanyakan lebih pribadi lagi ke WA Ibu ya. Kemudian nanti ini untuk Ibu melihat bahwa pian ini aktif dalam melihat materi Ibu lihat di subscribe-nya pian ya nak ya. Kalau pian tidak mensubscribe Ibu berarti tandanya pian tidak aktif. Nah jadi Ibu lihat dari subscribe-nya aja, nanti kan itu kelihatan tuh di subscribe-nya tuh kapan pian mensubscribe atau kapan pian, itu ada jamnya, sudah Ibu bisa lihat nih. Tapi kalau untuk like kan Ibu nggak bisa like ya, boleh tetap subscribe. Untuk menghemat kuota itu pian lebih baik setelah melihat langsung download aja, nggak usah sampai habis, download aja, yang penting like dengan subscribe-nya ya, untuk Ibu mengetahui keaktifan pian. Oke. Kemudian untuk kesimpulannya hari ini, agar memahami hakikat belajar maka kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri. Kemudian kita dapat memahami faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari dalam maupun dari luar, serta memahami
strategi belajar, maksudnya ini memahami dari luar diri kita masing-masing ya. Kemudian kita memahami strategi belajar yang efektif dan efisien untuk hasil belajar yang lebih maksimal. Jadi strateginya tadi seperti itu. Silakan pian pilih mana yang sesuai dengan apa yang terjadi, maksudnya sesuai dengan diri pian masing-masing ya. Mungkin itu materi Ibu hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat pian semuanya. Kalau ada kekurangan, makanya Ibu bilang tolong beri Ibu masukan, bisa lewat komentar, bisa langsung WA pribadi Ibu gitu ya, bantu Ibu untuk supaya materi Ibu lebih menarik lagi ya. Karena ini hanya salah satu yang bisa Ibu lakukan supaya Ibu tetap bisa berkomunikasi dengan pian semuanya. Kalau untuk layanan kan kita pakai WA pribadi aja ya. Kalau mau konsultasi jam berapa aja Ibu siap, nanti pian WA aja. Kalau telepon Ibu agak susah karena kan Ibu nggak selalu online ya, nanti akan Ibu jawab pada saat Ibu sudah nggak online. Tapi insya Allah siapapun yang nanti ini minta layanan konsultasi sama Ibu, insya Allah Ibu jawab. Itu silakan ditanya dengan teman-teman yang lain yang sudah banyak berkonsultasi dengan Ibu. Oke? Mungkin ya untuk hari ini cukup di sini. Jangan lupa ya like dan subscribe di YouTube-nya Ibu. Kalau enggak Ibu nggak bisa lihat pian aktif atau enggaknya. Oke? Itu sudah Ibu akhiri. Semoga pian tetap happy, tetap sehat. Jangan lupa ikuti protokol COVID ya. Jangan kemana-mana. Kalau enggak itu nggak penting banget ya. Oke Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya atau materi berikutnya.